dalam kegiatan seminar nasional Hari Pendidikan dan menyambut juga Hari Kesaktian Pancasila ini, karena kita ini di dunia pendidikan tentunya harus mengetahui arah kebijakan yang jelas terhadap pendidikan itu sendiri dan bagaimana kurikulum-kurikulum yang ada dan juga bagaimana sekarang ini diberlakunya kurikulum Merdeka Belajar. Sehingga kami ingin membuat sebuah formulasi melalui seminar ini, sehingga apa sih konsep yang sebenarnya yang nanti akan kita rekomendasikan, yang nanti akan kita buat, sehingga harapannya dengan seminar nasional pendidikan dan menyambut Hari Kebangkitan Nasional serta menyambut Hari Kesaktian Pancasila itu membuat momen kita sebagai generasi muda itu menjadikan sebuah pendidikan yang utuh di Indonesia dan juga di Banten hari ini. Terima kasih. Ya baik, dari panitia sih menambahkan bahwa kegiatan seminar pendidikan ini sebagai bentuk upaya kita di Pekat IB Provinsi Banten, bagaimana kemudian dari Banten itu menggagas sebuah gagasan, jangan hanya sekedar pemerintah ini menggonta-ganti kurikulum namanya saja, misalnya dari kurikulum 2013 sekarang menjadi kurikulum Merdeka, dan nanti apabila misalnya Menteri Nadiem ini berganti juga dengan siapapun akan berganti lagi, sementara tidak jelas konsepnya apa yang ingin kemudian dibawa menuju Indonesia Emas 2045 itu kan. Kalau kemudian hanya berganti-ganti nama tapi kemudian tidak lebih baik dari kurikulum yang sebelumnya, buat apa? Makanya kami menghadirkan narasumber yang sangat expert untuk membahas tentang ragam kurikulum dan implementasinya di Indonesia, itu untuk membuat sebuah benang merah apa keunggulan dari masing-masing kurikulum yang pernah ada di Indonesia, seperti itu Pak. Harapan untuk kedepannya terutama generasi penerus pendidikan akan seperti apa yang Bapak harapkan? Ya tentunya dari sisi pemerintah dia memiliki visi yang jelas mau dibawa kemana arah bangsa ini, jangan sampai kemudian hanya menjadi bangsa yang mengikuti laju kehidupan di tengah-tengah percaturan negara-negara maju, sementara kita tidak menjadi subjek gitu, hanya menjadi pengekor. Kemudian kedaulatan kita misalnya justru dikangkangi oleh negara-negara lain seperti itu. Terus yang kedua, dari segi masyarakat itu juga harus mempunyai keajegan bahwa kebijakan apapun terutama di bidang pendidikan apabila berpihak kepada publik, kepada masyarakat luas, maka kita dukung. Apabila bertentangan, maka kita harus dengan tegas menolak. Contoh yang sekarang lagi hot misalnya itu kenaikan UKT yang tidak masuk akal kan, sekolah perguruan tinggi negeri tapi harganya di atas swasta. Padahal kan dari dulu yang namanya sekolah negeri ya untuk orang-orang masyarakat biasa dan bahkan masyarakat kecil bisa kuliah di sana. Baik Pak, kalau gitu terima kasih. Sama-sama.